Selamat pagi pemirsa. Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat menuai sorotan dari banyak pihak. Menurut analisis PPATK, rekening yang menganggur atau dorman rentan digunakan untuk tindak pidana, seperti untuk penampungan dana judi online. Hingga Mei 2025, sebanyak 31 juta rekening diblokir PPATK. Dana yang tidak bisa diakses pemiliknya selama diblokir mencapai 6 triliun rupiah. Langkah PPATK tersebut dinilai sembrono tanpa memikirkan bagaimana nasib pemilik tabungan dari kalangan tertentu, seperti tabungan milik petani di desa atau para nelayan di kampung-kampung yang memang jarang digunakan. Sudah seharusnya negara mengakhiri tindakan sembrono tanpa pertimbangan matang seperti ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 1 Agustus 2025 dengan tema Main Hajar Rekening ala PPATK bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui sambungan telepon interaktif di nomor 0215839100. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Selamat pagi, Bang Goden. Selamat pagi, Valerie. Rekening aman, Bang Goden? Mestinya aman sih. Mestinya aman lah ya, nggak turut jadi dari korban PPATK, Bang Goden? Ya, suka-suka PPATK. Suka-suka PPATK. Ya. Jadi gini Bang Goden, dalam 2 hari setelah viral sebelumnya PPATK ini diam-diam memblokir rekening milik warga negara. Tapi kemudian mulai dibuka kembali nih rekening yang diblokir. Tapi sebenarnya Bang, pertanyaan utamanya adalah memangnya PPATK ini berhak ya untuk memblokir, membekukan rekening dari warga negara. Bagaimana editorial melihat ini? Ya, pertama-tama kita melihat dulu seperti apa PPATK itu. Undang-undangnya mengatakan PPATK itu bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dan undang-undang mengatakan PPATK itu sebagai lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Meski demikian, di dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa PPATK harus bertanggung jawab kepada Presiden. Itu artinya mestinya seluruh tindak tanduk PPATK itu sepengetahuan Presiden. Itu dulu menurut undang-undang. Kemudian apakah PPATK berwenang memblokir rekening tidak aktif? Harus kita katakan rekening tidak aktif atau dorman itu bukanlah tindak pidana. Karena itu tidak bisa sesuka-suka PPATK. Nah, pertanyaan lebih lanjut, apa dasar hukum PPATK memblokir rekening tidak aktif? Kalau kita membaca seluruh undang-undang yang ada, yang berhak memblokir rekening atau dana di bank itu cuma 3 pihak kok. Yang pertama itu penyidik, yang kedua itu penuntut umum, yang ketiga itu hakim. PPATK itu memberikan informasi kepada ketiga pihak yang disebut tadi. Dengan demikian PPATK itu dalam konsep atau bangunan undang-undang itu tidak punya kewenangan eksekusi. Dia hanya melaporkan tugasnya, semacam dia mengirimkan pos kepada pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Tidak bisa PPATK suka-sukanya aja memblokir gitu. Ini kesalahan yang sudah diperbaiki menurut saya. Kalau misalnya memang tidak berwenang nih, Bang Goden, kan walaupun sudah diperbaiki tapi kan sudah terlanjur nih ada langkah pemblokiran yang sempat dilakukan. Apakah ini berarti PPATK melanggar hukum dan apakah bisa dikenakan sanksi? Ya tentu, karena dia siapa yang merasa dirugikan bisa saja membawa PPATK dia ke pengadilan gitu. Tetapi kita bersyukur juga bahwa PPATK sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo dan walaupun tidak mengaku bersalah, PPATK mengubah kebijakannya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini dan pemirsa, inilah Media Indonesia editorial untuk hari ini Jumat 1 Agustus 2025, Main Hajar Rekening ala PPATK. Main hajar rekening ala PPATK. Entah karena terlalu banyak pekerjaan atau justru lagi nggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat. PPATK menyebut rekening-rekening itu banyak yang menganggur atau dorman.
Karena menganggur, menurut analisis PPATK, rekening itu rentan digunakan untuk tindak pidana buat penampungan dana judi online misalnya. Ada 31 juta rekening menganggur yang diblokir PPATK hingga Mei 2025. Dana yang nggak bisa lagi diakses pemiliknya selama diblokir mencapai 6 triliun rupiah. Publik pun meradang, bertanya-tanya, apa hak negara membekukan rekening milik mereka? Apalagi pemblokiran itu tanpa diawali pemberitahuan kepada pemiliknya. Tidak mengherankan bila banyak yang bilang langkah itu serupa teror. Masyarakat dibuat resah dengan tindakan PPATK yang memakai label atas nama kepentingan negara. Tak sedikit nasabah yang mendatangi bank untuk mengambil kembali uang mereka. Meski langkah PPATK diawali niat baik, prosesnya jelas dilakukan dengan generalisasi. Semua rekening dipandang sama rentannya dari tindak pidana. Langkah PPATK itu jelas penuh celah, bolong-bolong, dan banyak kelemahan. Tidak terpikirkan oleh PPATK, tabungan seorang petani yang kelak akan digunakan buat biaya kuliah anak mereka. Karena pasif, rekening langsung disikat oleh PPATK. Konyolnya lagi, PPATK main blokir rekening pasif hanya bermodal analisis tanpa adanya alat bukti awal. Tidak ada pelacakan PPATK terhadap rekening-rekening itu sebelumnya. Dengan analisis yang terkesan asal-asalan itu, akhirnya ketemulah pembenaran alasan untuk memblokir rekening itu. Publik menyebut PPATK sedang bermain firasat dan prasangka. Dan bagi PPATK, kalau rekening pasif pasti sebentar lagi terjadi pidana. Cara PPATK itu jelas membahayakan negeri ini. Penggunaan cara seperti itu amat mungkin bakal terjadi abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan. Padahal negara ini masih terus tertatih-tatih membangun kembali kepercayaan warga negara kepada pemerintahnya. Dengan cara seperti itu, kepercayaan bisa tergerus dalam waktu cepat. Langkah PPATK itu juga jadi bahan cibiran masyarakat. Pemerintah dinilai lebih suka mengurusi rekening menganggur ketimbang mengatasi tingkat pengangguran yang masih tinggi. Per Februari 2025, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik BPS, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Dari survei yang sama, 86,58 juta orang bekerja di sektor informal. Hanya 59,19 juta orang yang menjadi pekerja formal. Jika mau jujur, para pekerja informal itu termasuk para korban PHK atau lulusan bangku pendidikan yang tak terserap di pasar kerja. Ketimbang tak ada kerjaan, mereka berjualan nasi atau jadi sopir ojek online yang penting halal. Dari contoh kasus itu saja, sudah bisa dengan mudah langsung dicerna. Rekening bank mereka akan pasif dalam waktu yang lama. Korban PHK yang buka usaha nasi uduk akan langsung menggunakan pendapatan mereka pagi ini untuk modal berjualan esok hari. Tak ada yang masuk ke rekening. Dan ini mungkin akan berlangsung berbulan-bulan lamanya. Rekening kelompok masyarakat yang tengah berjuang untuk hidup itu yang kini masuk kategori diblokir PPATK. Pokoknya, semua rekening pasif sikat. Sudah saatnya negara mengakhiri kelakuan-kelakuan seperti itu. Modal main sikat jika ramai baru dikendorkan. Sudah bukan zamannya lagi. Kini PPATK membuka kembali pemblokiran rekening itu. Tapi luka terlanjur menganga. Maka langkah itu mesti menjadi pelajaran bagi PPATK untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menganalisis rekening. Hanya bisa berprasangka, apalagi hanya bermodal firasat. Cukuplah terjadi di masa lalu. Di bagian berikutnya Anda bisa ikut menyatakan pendapat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com.
atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, di segmen kali ini kita akan menjawab dan juga mendengarkan pendapat dari pemirsa. Metro TV saat ini sudah tersambung lewat sambungan telepon. Ada Ibu Ong Mei-hua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Ibu melihat aksi main blokir dari PPATK ini? Selamat pagi Mbak Valen, Mas Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Saya sudah kena blokir, Mbak Valen, Mas Golden. Seorang pensiun PNS ya, mempunyai rekening domain. Kita di dalam momen THR, lalu bulan Juli dapat transferan. Itu tidak buru-buru diambil Mbak Valen. Kadang-kadang kita itu dapat transfer dari anak-anak ya, sehingga rekening ini aktif. Tiba-tiba diblokir Mbak Valen, sama sekali tidak bisa diaktifkan. Loh ini bagaimana PPATK? Dan harusnya DPR itu juga cepat bertindak. Terlalu berlebihan PPATK ini. Kecuali dorman ini, rekening ini, rekening gendut atau dan sebagainya. Tapi kalau seorang pensiunan, seorang petani dan sebagainya dengan zamannya yang tidak menentu ini, tentunya tabungan itu dihemat-hemat Mbak, tidak dipoya-poyakan. Tetapi tiba-tiba ini diblokir, akhirnya kita harus ke CS-nya untuk dibuka blokir. Ini bagaimana tindakan PPATK? Terlalu berlebihan. Kita bisa ngadukan loh Mbak, mereka memblokir rekening kita dengan alasan apa? Salah apa kita? Kita bisa mengadukan, gitu aja. Baik, terima kasih Ibu Ong Mei-hua dari Pejaten, Jakarta Selatan atas pendapatnya Bang Go, dan ternyata Ibu Ong Mei-hua salah satu korban dari pemblokiran. Ini bagaimana ya kalau kita melihat alasan pemblokiran PPATK disebutkan karena ada yang bermasalah, indikasi judi online dan juga tindak pidana lainnya. Tapi kalau memang yang diincar yang bermasalah, kenapa akhirnya dipukul rata nih semua pemilik rekening dorman ini diblokir? Ya, PPATK itu main pukul rata aja gitu kan. Harus ditegaskan, tadi saya katakan bahwa rekening nganggur atau yang disebut rekening dorman itu bukan pidana. Nah, yang pidana ini atau indikasi pidana itulah yang mestinya dituju oleh PPATK sesuai fungsinya menurut undang-undang. Gitu. Yang terjadi sekarang itu yang penting nganggur 3 bulan, pada menurut undang-undang itu kan 6 sampai 12 bulan ya, langsung disikat gitu. Nah ini tindakan yang berlebihan atau menurut istilahnya Prof. Didik Rahbini, ekonom senior dari Indef dan Rektor Paramadina, PPATK itu melampaui kewenangan ya. Atau dengan kata lain yang melanggar undang-undang lah PPATK ini. Melanggar undang-undangnya. Ya. Miris juga loh, PPATK kepanjangan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tapi rasanya analisa ini belum dilakukan ya sebelum pukul rata main hajar rekening-rekening dorman ini. Ya, bagi saya sih PPATK itu merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri. Karena apa? Kebijakan publik itu kan ada 3 syaratnya ya. Yang pertama itu keputusan itu mesti cerdas, yang kedua itu harus bijaksana, dan yang ketiga memberi harapan. Tiga-tiganya dilanggar? Dari 3 kriteria itu tidak nampak di dalam keputusan pemblokiran rekening
rekening nganggur itu. Kalau rekening gendut sih mungkin iya ya. Iya, ini itu kan nganggur gitu loh. Curiga lah kalau rekening gendut, tapi ini kan nganggur. Dan apalagi tadi seperti salah satu penelpon kita menjadi korbannya, ia menyatakan dana pensiun dan lain sebagainya. Ya, karena itu tidaklah berlebihan kalau kita katakan PPATK itu jangan-jangan mencurigai setiap warga negara. Wah. Yang itu yang lebih berbahaya. Bahaya kan? Itu Bang Goden. Berarti kita semua juga mesti masuk waspada, Bang Goden. Ya, jangan-jangan kita juga udah dicurigai. Makanya tadi kan di awal saya tanya, sudah cek rekening belum? Jangan-jangan diblokir kita, Bang Goden. Tapi Bang Goden, sebenarnya kebijakan dan juga kewajiban untuk blokir rekening dorman ini kan ranah dari bank ya, dan juga menjadi rutinitas yang dilakukan. Kenapa sampai PPATK yang akhirnya turun tangan? Ya, itu tadi di dalam konstruksi undang-undang yang ada itu hanya ada 3 pihak yang berwenang untuk memblokir dana atau rekening itu. Yang pertama itu penyidik, yang kedua itu penuntut umum, dan yang ketiga itu hakim. Dan kalau terkait dengan terorisme di dalam undang-undang PPATK pencucian uang itu juga dikatakan bahwa harus ada persetujuan dari Kapolri baru bisa melakukan penindakan. Nah, yang terjadi sekarang itu PPATK atau meminjam istilah Profesor Didik Rahbini itu melakukan tindak eksekusi. Nah, PPATK itu bukan eksekutor. Dia itu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Dia tidak bisa menindak sendiri. Artinya hanya bisa memberikan rekomendasi. Ini kebablasan, dan publik juga mulai menilai jangan-jangan pemerintah ini memang salah fokus, hanya fokus pada rekening nganggur, bukan fokus pada misalnya permasalahan tingkat pengangguran. Tapi kita akan bahas usai jeda. Bang Goden, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita sampai di penghujung diskusi pagi ini. Bang Goden, publik mulai menilai nih kayaknya pemerintah salah fokus deh. Lebih fokus untuk mengurusi rekening yang menganggur daripada mengatasi masalah pengangguran yang masih tinggi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, saya selalu berpikiran positif. Tujuan PPATK itu baik sih. Mungkin caranya yang salah. Kenapa disebut salah? Karena memang tidak ada sosialisasinya. Jadi sosialisasinya itu mestinya masif. Tetapi jangan cuma rekening yang nganggur saja diurus gitu kan. Pengangguran di Republik ini juga mestinya diurus. Betul. Tapi yang mengurus bukan PPATK tentunya. Betul, tapi fokusnya tidak boleh salah lah ya. Tadi saya katakan bahwa bosnya PPATK itu adalah presiden. Presiden sudah memanggil kepala PPATK. Mudah-mudahan ada koreksi di dalam pertemuan itu. Dan memang terbukti sejumlah udah jutaan rekening yang dibuka oleh PPATK. Permasalahan tetap yang menjadi pertanyaan itu, dan kita tuntut ke PPATK untuk memberikan penjelasan secara transparan dasar hukum pemblokiran rekening tersebut. Permintaan maaf juga diperlukan berarti, Bang Goden? Ya, orang adab tentu minta maaf. Seyogyanya dilakukan. Dan pasti akan dilakukan. Pasti. Gitu. Kita kan sama-sama kawal loh, ini harus dilakukan. Kita tunggu gitu kan. Tapi yang paling penting itu mereka yang merasa dirugikan tentu ada saluran-saluran hukum untuk mengatasinya. Di media sosial misalnya ada yang mengeluhkan tiba-tiba rekeningnya itu diblokir padahal dia ingin mengobati ibunya. Berbahaya dan itu ya. ibunya sampai fatal ya akibatnya. Nah, hal-hal seperti ini kan jangan membuat rakyat sedih. Tadi saya katakan salah satu syarat untuk kebijakan publik itu memberi harapan. Nah, harapan itu yang tidak ada sekarang ini. Dan di situ gagalnya PPATK gitu. Kegagalan PPATK saat ini bukan berarti PPATK tidak bisa berbenah. Kita sama-sama kawal terus ke depannya. Semoga memang tidak ada kejadian berulang terkait dengan hal ini. Warga ini semuanya masih peduli, dan kita juga harus kawal rekening kita, Bang Goden, berarti ke depannya. Niat baik PPATK itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Baik, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Yang pasti tadi syaratnya, 3 syarat kebijakan publik juga harus terpenuhi ya, Bang Goden. Cerdas, bijaksana, dan cerdas, bijaksana, dan juga memberikan harapan. Baik, terima kasih Bang Gaudon C. Suhardi untuk diskusi kita pagi ini. Selamat pagi Bang Goden.
Ya pemirsa, langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir puluhan juta rekening sangat meresahkan masyarakat. Meski kini pemblokiran mulai dibuka, langkah PPATK dinilai sembrono, tidak memikirkan bagaimana nasib masyarakat. Sudah saatnya negara mengakhiri tindakan sembrono tanpa pertimbangan panjang seperti ini. Demikian editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.